Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, pemirsa yang ada di seluruh tanah air, dan juga saya akan memanggil para supporter timnas, para pecinta timnas, para pendukung timnas, bagi siapapun di antara ratusan juta penduduk Indonesia yang sangat mendukung timnas Indonesia untuk berprestasi lolos Piala Dunia pada kualifikasi Piala Dunia zona Asia round keempat ini. Dan tentu saja pagi ini dengan senang hati saya akan memberikan informasi agak sedih ini. Terkait apa, Bang? Terkait Jay Itzes yang tampaknya penawaran-penawaran yang dilakukan Genoa kepada klubnya Jay Itzes yaitu Venezia agak mandek, dan kemungkinan dia akan mencari back line selain Jay Itzes yang harganya terlalu mahal, dipatok Venezia 10 juta euro. Dari sini kita sudah melihat ketika Udinese juga mentok di harga 6 hingga 7 juta, sehingga Genoa juga kita belum tahu dia melakukan penawaran berapa harga kepada Venezia atas kepemilikan Jay Itzes. Yang kita tahu adalah Genoa sudah mengalihkan perhatiannya kepada back dari klub di Prancis karena harganya lebih terjangkau ketimbang dia harus mengambil Jay Itzes yang ya harganya menurut klub-klub di Italia ini harganya mahal. Begitu ya teman-teman, kalau kita melihat harga pasar Jay Itzes ini dengan nominal 10 juta, kalau Indonesia posisinya bukan di luar 100 besar, artinya Indonesia itu masuk dalam 100 besar ataupun 50 besar, itu pasti klub akan membayar ya. Jadi klub-klub pun akan melihat portofolio pemain yang mereka incar, dan ketika portofolionya itu sesuai dengan negara di mana dia berasal, ya pasti mereka dengan harga yang tinggi pun akan cocok. Itu yang bisa kita lihat di Liga Inggris. Pemain bisa dibeli dengan harga 80, 50, 100 juta euro. Sangat mudah. Tetapi kalau di Italia, harga-harga seperti itu sangat susah. Apa mungkin karena di Italia, keuangan klub-klub di Italia itu tidak memungkinkan untuk pembelian pemain-pemain yang dengan harga-harga tinggi ya. Kita juga tidak tahu, tetapi yang terjadi adalah yang boleh saya katakan Jay Itzes negara kita bukan berasal dari 100 besar FIFA ataupun 50 besar FIFA. Kita masih di luar. Mungkin setelah kita masuk 100 besar atau bahkan 50 besar ya, harga pemain-pemain kita akan bisa berubah dengan ya mungkin yang sebelumnya 10 juta euro bisa menaik menjadi 80 hingga 90 juta euro. Itu yang bisa kita katakan ya. Dan Genoa saja sudah melakukan ya mungkin mereka akan berhenti mengejar Jay Itzes dengan harga yang cukup mahal ya. Ini ketar-ketir juga kita sebagai pecinta timnas. Back ini belum punya kepastian jelas kemana dia akan berlabuh. Kalau Venezia masih kekeh dengan harga 10 juta euro ya, tentu saja klub-klub papan tengah di Italia, ada Bologna, ada juga Udinese, Genoa, kemudian klub-klub yang mungkin Como ya di papan tengah, itu akan susah untuk mendapatkan tanda tangan Jay Itzes karena ya harganya terlalu mahal begitu ya. Dan
Apakah yang mungkin terjadi dengan masa depan JICS? Ya, kemungkinan terjadi adalah dia tetap bermain di Venezia jika klub-klub yang pernah melakukan penawaran dengan Venezia itu dilakukan penolakan secara tegas ataupun halus di harga 10 juta euro, sedangkan kita belum ketahui bagaimana Genoa memberikan penawaran kepada Venezia, apakah pembelian itu secara permanen ya atau peminjaman, kita juga belum tahu apa opsi-opsi. Mungkin juga kalau melihat kondisi sekarang ini ya, kalau yang dalam bursa transfer di 2025 ini yang bisa membeli JICS dengan berbagai opsi, contoh nih, Inter Milan itu selalu memberikan opsi pinjam 1 tahun, beli permanen. Itu pun bisa dilakukan. Itu bisa dilakukan ketika perjanjian dengan klub-klub yang menawar JICS ini dengan harga yang cukup mahal, dan banyak klub yang tidak mampu untuk memberikan ya uangnya kepada Venezia. Ini masih kita tunggu berita berikutnya ya. Jangan lupa untuk selalu mengikuti kanal ini karena kita akan selalu memberikan informasi kepada Anda seputar sepak bola timnas Indonesia. Karena kita sebagai warga negara Indonesia yang mencintai timnas, yang mendukung timnas, yang menjadi supporter timnas Indonesia akan selalu bangga. Garuda di dadaku. Siapa mereka? Pemain-pemain kita, baik itu pemain diaspora ataupun pemain lokal yang menjadi tulang punggung timnas skuad Garuda. Kita akan kembali lagi pada pertemuan yang akan datang, dan ciao, salam olahraga.